Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Perkenalkan saya Safira Aulia. Nah, sebelum itu mungkin saya berkenalan lebih dalam sedikit. Nah, saat ini saya sedang magang di tim ekonomis, yaitu tim Pak Budi di Bahana TCW Investment Management. Selama beberapa bulan terakhir ini saya sudah lumayan banyak belajar dari tim Pak Budi mengenai macro framework yang merupakan salah satu proses investasi, terutama sangat penting kita gunakan dalam top-down approach kita. Nah, selama beberapa bulan terakhir ini, proses pembekalan belajar saya di Bahana TCW Investment semakin membuat saya semakin siap dalam mempersiapkan karir saya ke depannya. Nah, untuk itu, malam ini turut hadir juga Pak Budi Hikmat. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan sesi belajar kita bersama dengan Pak Budi untuk membahas isu yang sedang hangat akhir-akhir ini. Nah, kami akan mengupas tuntas mengenai framework untuk menilai kondisi makroekonomi global. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Safira. Senang sekali melihat kamu selalu semangat. Saya dapat laporan dari tim saya, kamu banyak kontribusinya juga untuk penyiapan laporan strategi ya. Oke, good luck nih, happy saya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Mungkin supaya kita nggak berlama-lama lagi, saya langsung mulai saja, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat nih data inflasi berbagai negara akhir-akhir ini, angka inflasi ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya, Pak. Kalau kita lihat juga inflasi di bulan Mei di Amerika Serikat itu mencapai 8,6%, yang merupakan rekor tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Nah, ternyata inflasi tinggi ini kalau dilihat tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, kalau kita lihat ke Eropa seperti Inggris dan juga berbagai negara lainnya, data terakhir inflasi itu cukup tinggi, bahkan terus capai rekornya. Kemudian untuk mengendalikan inflasi ini, akhirnya berbagai bank sentral memutuskan untuk melakukan tightening, salah satunya dengan menaikkan suku bunga ya, Pak. Baru-baru ini seperti yang kita ketahui, The Fed menaikkan suku bunga yang ketiga kalinya di tahun ini. Kemudian disusul oleh ECB yang juga akan menaikkan suku bunga di bulan Juli. Bahkan baru-baru ini ada rilis berita bahwa Bank Sentral Swiss menaikkan suku bunganya yang sebelumnya tidak diantisipasi oleh pasar. Nah, menurut Pak Budi, melihat data inflasi yang cukup tinggi ini, sejauh apa dampak inflasi serta kelebihan likuiditas atau upaya yang kemudian upaya pengetatan yang dilakukan Bank Sentral ini sejauh apa dampaknya kepada perekonomian negara tersebut. Lalu kalau misalnya kita melihat, kan ada juga yang mengaitkan kondisi ini dengan kondisi saat global financial crisis 2008. Nah, menurut Pak Budi, adakah perbedaannya antara kondisi saat ini dengan kondisi pada tahun 2008? Oke, pertama saya senang kamu mengikuti berbagai berita terkini ya. Saya juga baru tahu tuh tadi kamu bilang Swiss ya yang menaikkan dan itu about apa katakanlah unexpected gitu. Yang menggerakkan market biasanya segala sesuatu yang unexpected ya. Kalau expected sebetulnya memang market tugasnya itu melakukan pricing. Nah, di Bahana kami pernah bikin juga sebetulnya strategi report investing during tightening. Di belakangnya ing itu ya, karena kami melihat inflasi ini memang unik ya, pelik, sulit dikendalikan ya. Jadi kita tidak hanya tadi yang Safira approach-nya monetaris itu betul ya, bahwa kelebihan liquidity. Karena beda krisis pandemi 2020 dengan krisis-krisis sebelumnya, itu berbagai negara menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter yang luar biasa. Ya, jadi kalau fiskal itu kan deficit spending, ya, kalau deficit spendingnya dibeli oleh bank sentral dan bank sentralnya bayar tuh pencetakan uang ya. Jadi uang tambah banyak tuh ya, itu betul dan uang terjadi ya memicu inflasi itu yang dia sebut sebagai aset reflation. Nah di Amerika sendiri ya saya akan sharing ke Safira dan teman-teman ya yang apa yang terjadi. Oke sebentar ya saya coba tunjukkan ini ya. Safira bisa lihat nih. Ini adalah harga rumah di Amerika ya. Jadi harga rumah di Amerika ini naik pesat sekali ya. Yang warna merah itu indeksnya tertinggi ya. Jadi ya, Safira bisa melihat bahwa tahun 2008 itu harga rumah ya indeks harga rumah house price index itu turun ya.
Jadi dari 2006 2008 itu turun ya, kemudian stagnan sampai 2012 katakanlah, kemudian bergerak naik, dan yang paling unik itu adalah setelah pandemi itu naiknya boleh dibilang hitungan saya sih ya, Safira kalau nggak salah itu hampir 200% ya. Gitu. Jadi ini sangat kencang. Nah, jadi kalau harga rumah naik, yang punya rumah ya dengan imbal hasil katakanlah kepemilikan rumah ya yang sama ya, misalnya berapa nih kalau nyewain di pendapatan sewa terhadap biaya memiliki ya, dan juga renovasi misalnya 5% ya. Nah, kalau harga rumahnya yang dia beli itu naik ya, ini pasti bagi yang menyewa ini biayanya meningkat, dan ini termasuk bagian dari inflasi. Jadi inflasi itu tinggi. Nah, saya juga biasanya menggunakan juga indikator yang lain, yaitu consumer confidence ya. Jadi yang warna biru kotak itu adalah consumer confidence, yang terakhir itu kelihatan juga turun, dan yang bawah itu yang tadi Safira jelaskan ya, suku bunga di Amerika sudah naik ya 3 kali, yang terakhir itu 1,75. Nah, ini adalah fakta yang boleh dibilang terkait dengan inflasi yang disebabkan oleh yang namanya ini ya, katakanlah kelebihan liquidity yang memicu aset reflation. Itu yang tadi yang saya sampaikan, betul, ini 40 tahun tertinggi ya gitu. Jadi nanti saya akan sharing frameworknya ya. Namun perlu diketahui bahwa inflasi ini sudah ada bibitnya sejak sebelum COVID ya. Ada trade war itu meningkatkan tarif, itu dalam degree tertentu memicu inflasi, walaupun inflasi saat perang tarif itu lebih banyak terjadi di Tiongkok, bukan di Amerika, karena tarif itu kan perlombaan menyakiti diri sendiri ya konsumen, dengan adanya tarif yang lebih tinggi dan harganya lebih, jadi meningkatkan harga. Namun juga yang membuat pelik itu adalah bagaimana setelah konflik militer ya di Ukraina ini ya, harga makanan dan harga energi melonjak ya, terutama di Eropa yang sangat tergantung kepada energi dari Rusia misalnya ya, dan mereka kan mau switching janjinya boleh dibilang ya gitu. Jadi betul yang sekarang tuh inflasi menurut kami sulit dikendalikan, dan the Fed itu terbilang telat ya, karena telat itu real interest rate mereka tuh udah lama sekali negatif gitu ya. Jadi ini dulu memang betul yang tadi Safira sampaikan ya. Sekarang ini orang melihat bahwa bank sentral itu ya sebetulnya mereka juga boleh dibilang ada alasan untuk menaikkan bunga dan fokusnya inflasi. Biasanya kalau fokus itu kan satu sisi pertumbuhan atau kesempatan kerja. Nah, dengan pengangguran yang di Amerika itu relatif rendah ya, sekitar 4%, dianggap full employment gitu ya. Gitu. Jadi sekarang mereka fokus ke inflasi. Itulah sebabnya market itu berusaha price in ya, higher inflation. Nah, tapi kita akan melihat nih ya, saya ngasih framework nih ya, apa yang terjadi. Kira-kira itu dulu deh. Jadi saya menyambungkan ya apa yang tadi Safira sampaikan. Oke, Pak, saya ada sedikit follow-up question, mungkin pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Kalau misalnya saya lihat juga, menurut Jerome Powell ataupun Joe Biden itu kan udah mulai ada terlihat probability terjadinya resesi ataupun ya bisa dibilang hard landing dalam ekonomi dengan adanya pengetatan ini. Nah, menurut Pak Budi, dampaknya sejauh besaran dampaknya itu apa sih bedanya dengan yang saat ini, dan juga pas mungkin ketika Maret 2020 awal terjadinya COVID, dan juga ketika global financial crisis yaitu tahun 2008, itu kira-kira perbedaannya gimana tuh Pak? Oke, very good question ya, dan saya sekarang memberikan framework ya kepada Safira dan teman-teman bagaimana melihatnya, dan yang melihat bukan saya ya. Yang melihat itu saya melihat apa yang dilakukan oleh the biggest investor, yaitu bond investor ya. Dan ini kita akan coba lihat sebentar ya. Kita akan lihat apa yang sebetulnya fahami ya oleh
bond investor ya. Nah, bond investor itu dia ada dua ya. Pertama, yield-nya kayak apa? Yield-nya itu apa namanya? Boleh dibilang imbal hasilnya ya pasti naik ya. Dan naiknya itu kayak apa nih ya? Kayak apa itu? Satu, dibandingkan expected inflasi ya. Kedua, itu bagaimana mereka melihat tenornya ya. Jadi bond investor ini apakah mereka katakan khawatir dengan inflasi, mereka menjualnya yang jangka panjang lebih banyak atau jangka pendek lebih banyak. Ingat, kalau menjual harganya turun kan? Kalau berbondong-bondong menjual harganya turun sehingga bond yield-nya naik gitu. Ya, tapi nanti ada tenor. Ada beda jangka pendek, jangka panjang. Apa jangka pendek misalnya kita ada yang pakai berapa, nanti saya akan coba tunjukkan ini ya. Jadi ini framebooknya sekali lagi ya, Safira, dan tadi bagus sekali pertanyaannya membandingkan dengan sebelumnya. Oke, ini ada 4 series ya, saya akan tunjukkan. Safira udah ngeliat nih ya. Oke, jadi yang pertama itu kita coba pahami dulu bahwa sejak pandemi itu sebetulnya bond terlalu mahal, Safira. Cara melihatnya adalah bond yield di Amerika itu lebih rendah dari expected inflasi. Ini loh, yang di sini kelihatan nggak? Nih bond yield-nya hanya 0,529 untuk 10 tahun loh ini. Ya, GT10 itu adalah T-bond 10 tahun yield-nya. Ya, sementara ini inflasinya di atasnya nih, Safira. Jadi ada namanya break even point-nya atau expected inflasinya di Amerika. Jadi kalau bond yield-nya lebih rendah, itu satu sisi biasanya menunjukkan kelebihan liquidity, duitnya banyak sekali ya. Kemudian juga inflasi belum masalah gitu ya. Jadi kalau periode seperti ini itu bondnya mahal. Ini pernah terjadi juga di tahun 2012. Safira bisa lihat nih cursor saya, ya. Jadi yang disebut bond itu normal, boleh dibilang pricingnya, apabila ya yield-nya itu ya paling tidak sama dengan proyeksi inflasi pada tenor yang sama. Ini 10 tahun, inflasinya 10 tahun, ya, supaya kalau yang menggerus daya beli kan inflasi ya gitu. Nah, yang lain itu adalah bagaimana yield spread. Nah, kalau yield spread seperti ini turun ya, artinya orang itu mengantisipasi kebijakan pengetatan itu akan dilakukan ya, sehingga mereka menjual lebih banyak ya obligasi bertenor pendek ketimbang panjang ya. Mereka sama-sama jual, tapi yield-nya jangka pendek itu naiknya lebih kencang ya, sehingga spread-nya di sini spread antara 2 tahun dan 30 tahun. Nah, kalau inverted spread itu biasanya menunjukkan bahwa perekonomian akan memasuki resesi gitu ya. Ya, menariknya kalau resesi itu artinya wah nanti ekonomi akan sulit, kemudian central bank-nya suatu saat akan malah nurunin bunga, maka yang beruntung orang yang beli obligasi jangka panjang ya, karena ada kemungkinan capital gain gitu. Namun yang terjadi itu adalah sekarang bukannya resesi, tapi ada elemen yaitu inflasi ya, yang seperti ditunjukkan oleh juga bond yield-nya yang naik, yang sekarang melebihi boleh dibilang ini ya inflasi gitu. Namun yang tadi yang Safira sampaikan tadi, apa bedanya 2000 sekarang ya dengan 2020 ya. Nah, selain kita bicara masalah inflasi, masalah bond yield dan yield spread, saya juga biasa melihat itu yang namanya credit risk. Nah, credit risk itu yang warna merah di bawah. Nah, credit risk tahun 2020 itu meningkat ya. Kalau credit risk-nya itu meningkat, biasanya orang akan ya ini panik. Nah, panik itu orang cenderung memilih cash ya, sehingga saat itu terjadi rush for dollar cash, dan saat itu dolar itu menguat, kalau nggak salah angkanya 103 ya. Nah, sekarang itu sebenarnya dolar tuh termasuk lebih kuat ketimbang
Maret 2020 ya, karena boleh dibilang ada aset lain yang anjlok gitu ya, misalnya Bitcoin, selain juga saham dan obligasi ya, orang milihnya tuh cash gitu. Jadi yang luar biasanya sekarang tuh orang lebih percaya kepada liquidity. Namun melihat yang namanya corporate risk ya, jadi corporate risk itu adalah yield spread antara triple B corporate bond ya dengan T-bond gitu. Jadi kalau spreadnya naik berarti di sana ada credit risk yang gede gitu. Nah, level credit risk itu tidak setinggi 2020 dan juga tidak yang paling tinggi mungkin di sini adalah 2008. Nah, 2008 tuh uniknya itu krisisnya itu di properti ya, mortgage, dan mortgage ini menjalar ke sistem keuangan. Nah, kalau sistem keuangan tidak bisa mengalirkan dana, ekonomi bisa stuck ya. Itu sebabnya kita melihat ya, Safira bisa melihat bahwa saat itu orang concern sekali ekonomi akan jatuh ya, sehingga Safira bisa melihat ya di sana itu semua indikator jelek. Expected inflasi turun rendah banget ya, bond yield turun gitu ya, kemudian credit risk-nya naik, dan yield spread boleh dibilang ada segmen di sana juga dia turun walaupun tidak menyentuh negatif. Jadi framework yang saya sampaikan memang ini harus diulang-ulang ya untuk kita baca ya, ini apa yang terjadi ya, dan saya menyarankan ya teman-teman sekalian lihat kondisinya kayak apa nih ya. Baik, saya akan coba tunjukkan dulu. Oh, mohon maaf ini banyak sekali ya datanya, tapi di sini biasanya saya selalu menyarankan untuk melihat minyak ya, dolar, kemudian emas ya, dan juga indeks saham gitu. Jadi yang ini saya ambil aja setelah pandemi ya. Jadi ciri-cirinya kalau depression ya, itu biasanya harga minyaknya anjlok. Nah, ini pernah terjadi ya di bulan April, harga minyak itu hanya $19 gitu. Sementara yang terakhir kan masih 113 ini ya. Jadi kalau seperti ini sebetulnya ekonomi terbilang masih bagus, tapi memang ya, dan tadi juga kredit risknya masih bagus, tapi orang khawatir the Fed ini akan mengetatkan, sehingga yang segala sesuatu tadi disupport oleh kelebihan liquidity seperti kripto aset ya jatuh ya. Jadi coba kita lihat ya, yang warna merah itu gold ya, DXY itu adalah dolar, mohon maaf ya, dolar malah tertinggi nih ya, 105,5 angkanya. Jadi ini strong dolar nih pada bermukim dulu di liquidity ya. Nah, kalau harga minyak nih masih terbilang trennya naik gitu, nah ini substitusinya minyak ini apakah di batu bara ya, kita relatif masih bagus. Nah, yang bisa ditambahkan juga sebetulnya kok harga emas ya, hedging untuk inflasi kok nggak gitu stellar ya. Coba kita bisa lihatnya di sini ada harga emas tuh. Emas itu year to date hanya gold itu hanya 0,56. Safira dan teman-teman coba kita lihat tabel ini ya. Saya ulang dulu, sepekan terakhir bisa dilihat bursa Amerika SPX itu anjlok lagi ya, 5,8 lah boleh bilang ya, month to date-nya 11%, kemudian year to date-nya hampir 23 lah ya, dan bisa dilihat bahwa Indonesia juga jatuh ya, tapi masih year to date-nya masih positif ya. Pekan lalu karena khawatir ekonomi akan jatuh, itu harga energi itu turun ya, minyak itu CO1 minyak itu ya 7,3%, Safira ketemu ya, tapi masih 113 dan year to date masih 45%. Safira ketemu nggak tuh 45% ya, ini ya harga minyak ya. Dan indeks komoditi juga masih cukup melesat gitu ya. Ini adalah map yang saya gunakan. Jadi balik yang terjadi sekarang sebetulnya
investor itu price in stagflation gitu ya. Tapi stagflationnya bukan yang severe recession gitu ya. Kalau severe recession itu atau depression itu harga energi itu anjlok ya, dan biasanya juga didekati oleh unemployment-nya juga jatuh gitu. Sekarang mah di Amerika tinggi. Jadi supaya nggak baperan ya. Jadi kita coba lihat sejumlah makro indicators ya, yang paling powerful menurut saya sih harga energi ya masih terbilang tinggi. Jadi yang kejadian sekarang itu adalah bagaimana the Fed itu mengerem ekonomi Amerika yang ya boleh dibilang overheated gitu. Yang mudah-mudahan kita bisa meresponnya measured lah ya, terukur gitu ya. Jadi saya sih tetap melihat optimis jadinya Safira ya, dan seperti yang saya sampaikan pekan ini saya di CNBC misalnya atau di Mirai Aset saya sampaikan kalau melihat komoditi nanti kita di komposisi mana yang income komoditi, mana yang cost komoditi. Sejauh income komoditi seperti coal, CPO, nikel itu secara komposit naiknya lebih tinggi dari cost komoditi minyak, seharusnya kita bisa anteng. Kira-kira gitu framework-nya, Safira. Oke, menarik banget sih Pak bahasannya tadi. Mungkin kalau tadi kan kita udah banyak singgung soal perekonomian global ya Pak. Nah, kalau misalnya kita mulai masuk sedikit nih Pak ke ekonomi Indonesia, kalau misalnya kita lihat juga World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, dan Indonesia tuh penurunannya di Indonesia jauh lebih kecil. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa melihat bahwa optimisme World Bank terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Nah, mungkin Pak Budi bisa menjelaskan underlying reason dari mengapa World Bank bisa optimis terhadap perekonomian Indonesia, dan juga tanggapan Pak Budi terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Oke, terus terang ya, lembaga itu memang di respect dan lain-lain, tapi market itu kan invest, ada ekonom ya, ada para analis ya, saya ikutin lebih seringkali malah lebih tajam gitu. Tapi dari pengalaman saya begini ya Safira ya, saya malah seringkali mengkhawatirkan kalau ekonomi itu terlalu kencang gitu. Jadi kalau sekarang boleh dibilang apresiasi terhadap kebijakan, makanya kan ketika meracik strategi investasi, biasanya saya selalu global macro dynamics ya, termasuk politiknya, kemudian fundamental policy respon kayak apa yang dalam bentuk reform and transform gitu. Dan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kan terbilang tepat ya. Jadi kalau kayaknya saya lihat mengikuti sekali saran World Bank dalam buku Indonesia Avoiding the Trap ya. Jadi yang pertama kali itu adalah infrastruktur, kemudian skill gap ya, kemudian market yang bekerja gitu, market works for all gitu. Yang obvious menurut saya infrastruktur jauh lebih baik, dan hilirisasi ini yang ketiga benefitnya. Pertama, profil makro itu berubah ya. Kita tuh nggak cuma price sensitive ya, lihat ekstraktif komoditi ekspornya, tapi udah nilai tambah kan. Jadi nilai tambah itu ternyata ini dibutuhkan global ya, sektor mining ini, apakah nanti untuk mobil listrik misalnya ya. Dan ini kita current account kita jadi surplus 3 triwulan terakhir gitu. Dan itu juga profil kebijakan ini ya, katakanlah hilirisasi tadi, itu juga meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Selain juga yang paling penting itu adalah employment generation gitu ya. Jadi satu sisi reform ini tuh memberikan benefit ya, tapi kita di capital market lihat ada aspek yang lain, apakah overheated enggak. Nah, overheated itu pada akhirnya memang dilihat di current account ya, apakah jadi defisit, karena defisit ini nanti akan memicu currency risk yang tidak disukai investor asing gitu. Nah, perjalanan menuju ke ekonomi Indonesia terlalu panas itu dari kredit. Kalau kreditnya dipacu seperti tahun 2013 itu tumbuh 25% gitu ya, daya beli itu dipacu lewat kredit, tapi kurang imbang penyediaan produksi dalam negeri yang nggak ada, sehingga dipuaskan lewat impor. Itulah yang menyebabkan current account deficit kita besar sekali, 3,8%
GDP dan saat itu sensitif terhadap berita The Fed melakukan tapering off gitu. Kalau sekarang berubah gitu. Jadi penyaluran kredit masih ya di bawah 10 lah, boleh dibilang 10%, mungkin angka terakhir berapa 7 atau 8 gitu, menurut saya masih belum apa ya. Kalau dulu kan saya sampaikan tadi 25% gitu. Jadi pertama saya mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak terlepas ya dari gejolak di luar. Nah, pengalaman 2008-2020 begini Safira, kalau yang terjadi itu sangat jelek seperti 2008 itu shocking banget ya. Jadi di sana kan sektor keuangannya Lehman collapse gitu ya, itu kan mengganggu sekali struktur keuangan, orang panik ya. Jadi ketika panik itu dan akan dampaknya global, orang mencairkan semua investment termasuk di Indonesia. Jadi saat itu kita kena hit ya, makanya bursa Indonesia tuh sempat 1 bulan tuh turun 35% kalau nggak salah ya, gitu. Ya walaupun nanti kita lihat ketika itu kejadian, ini Indonesia masih bagus nggak gitu ya, karena mereka kan butuh liquidity ya, berarti saat itu obral. Nah demikian juga yang terjadi tahun 2020, tapi harus kita akui kita punya masalah. Masalah kita pertama defisit, kemudian masalah kita itu adalah kurang siap industri kesehatan kita. Tapi kan terakhir kita tuh jauh lebih baik gitu loh. Ya. Jadi membandingkan dengan fair gitu ya. Ya 2020 Maret itu, walaupun setelah itu kan ada quantitative easing. Jadi saya sih tetap ada volatility, yes, tapi bukan tsunami. Kira-kira gitu kesimpulan saya. Oke, baik Pak. Mungkin saya mau tanya satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke pasar modalnya. Kalau misalnya kita lihat data inflasi di Indonesia kan terakhir di bulan Mei itu 3,55% ya Pak, dibandingkan negara lain kayak Amerika yang sudah menyentuh 8%. Nah, bagaimana sih sebetulnya risiko transmisi inflasi internasional ke Indonesia? Menurut Bapak bagaimana inflasi di Indonesia ke depannya, dan apakah ada probability bahwa Bank Indonesia akan mengikuti jejak bank sentral lainnya untuk menaikkan suku bunga, Pak? Oke, menarik nih pertanyaan karena dikaitkan juga upaya pemerintah itu untuk memacu pemulihan ya. Jadi udah dimulai dari yang namanya mudik kemarin, kita melihat ada sekali keberpihakan agar mudik itu jadi festival ya. Saat itu kan minyak goreng ya, jadi minyak goreng bagaimana ke domestic market obligation ya yang keluar gitu. Nah setelah itu minyak goreng kan boleh dibilang boleh diekspor ya, namun ya bagaimana pemerintah memilih untuk kembali mempertahankan daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi kalau nggak salah 400 triliun ya, dan dia diperoleh katakanlah dari hasil pendapatan pajak ya yang katanya cukup bagus. Jadi pada dasarnya inflasi Indonesia relatif dijaga gitu ya. Tapi again sebetulnya nanti suatu saat juga pasti akan terkena ya. Nah di bahan TCW biasanya kita selalu melihat spread antara inflasi yang diobservasi rumah tangga ya, apakah itu indeks harga konsumen ya, kita bandingkan dengan indeks harga perdagangan besar yang relatif terkena globalisasi, dan juga misalnya kalau di luar itu indeks harga produsen misalnya ya, ada lain. Nah so far itu spreadnya belum gitu mengkhawatirkan. Tapi BI kemungkinan besar akan moral suasion, akan ya mereka bersabar. Tadi bersabarnya karena kredit itu belum begitu menarik ya, belum begitu pesat gitu ya, melejit gitu ya. Jadi mereka tuh masih pro growth. Nah jadi kebijakan moneter sendiri kalau untuk rupiah stabilisasi, apakah itu dengan melakukan intervensi atau intervensi falas ya, jual falas misalnya, atau mereka menarik liquidity rupiah yang tadinya digelontorkan waktu pandemi ya, itu lewat giro wajib minimum. Nah, jadi Bank Indonesia berusaha memperluas, memperdalam ya piranti kebijakan, dan itu menurut saya bagus. So far sih framework dari saya tadi sebetulnya kalau income commodity kita masih meningkat lebih besar ketimbang cost commodity ya,
kalaupun suatu saat nih pemerintah menaikkan harga-harga, masyarakat tuh udah punya daya beli. Jadi sekarang saya bisa pahami bahwa fokus pemerintah itu adalah berusaha menggerakkan ekonomi dulu, ya. Saya selalu mengingatkan ya kepada banyak orang dulu waktu saya SD gitu ya, harga pempek di Pelaju tempat saya sekolah dulu hanya 75 perak gitu ya. Gitu sekarang katakanlah 7.500 gitu ya. Enggak cuma karena harga gitu, biaya ya, tapi juga karena uang bertambah gitu. Yang paling penting orang punya daya beli enggak gitu. Jadi ya bagi saya apa yang dilakukan pemerintah ya, mereka harus sending a message yang cukup kuat. Satu sisi juga ada pro growth gitu, tapi juga mereka juga memperhatikan jangan sampai inflasi itu bermasalah. Tapi tadi Safira bisa melihat kan inflasi di Amerika mah problematik karena dari aset deflation gitu. Ya itu menurut saya itu beyond central bank. Kalaupun central bank berusaha mengendalikan ya, dan ada dari peraga di Bloomberg pun mungkin 2024 itu belum balik ke 2% yang seperti mereka bayangkan. Kalau mereka mempercepat mau 2%, ekonomi harus dibikin slow dulu, nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah menarik, nanti kita akan bicarakan market melihatnya seperti apa gitu. Nah, mungkin ya seperti yang sudah Pak Budi singgung tadi di akhir. Nah, sekarang kita mau masuk ke market. Nah, gimana sih setelah kita melihat berbagai indikator atau framework makro tadi, gimana sih reaksi market terhadap hal ini, dan juga kalau misalnya Pak Budi lihat nih reaksi market, apakah orang-orang di Indonesia ya khususnya Pak, apakah orang-orang menjadi lebih percaya untuk terhadap likuiditas dibandingkan yang lain? Lalu kalau misalnya saat ini, apakah kayak instrumen seperti saham, obligasi itu masih cocok untuk para investor, Pak? Oke, baik. Kita lihat dulu ya apa yang terjadi di market. Ada di Bloomberg biasanya saya sajikan itu greed and fear ya. Ini jadi ada 3 nih ya. Pertama bursa Amerika S&P 500 ya. Dan ini saya scaling tahun 2020 ya. Jadi bisa dilihat nanti dengan COVID ya. Kemudian ada negara berkembang di luar Jepang, Morgan Stanley Asia Pasifik di luar Jepang ya, di warna biru. Kemudian Jakarta Composite Index ya, gitu. Nah, terlihat kita balik dulu ke bulan Maret 2020 itu fear-nya luar biasa. Jadi di layer bawah itu ada 3 ya. Jadi fear and greed-nya untuk SPX, MXAPJ dan GCI gitu. Kita malah mungkin terbilang cukup dalam ya, gitu karena kita nggak punya belum saat itu ekonomi kesehatan kita belum bagus gitu. Namun terakhir bisa dilihat bahwa dengan harga komoditi, income komoditi yang naik gitu ya, Indonesia relatif walaupun terimbas ya, ada fear di sana, tapi fear yang banyak itu justru terjadi di Amerika ya, jadi bursa Amerika. Nah mari kita coba lihat, jadi framework-nya adalah ini ya, Safira, how low can you go ya. Jadi biasanya saya membandingkan level SPX ya, jadi warna merah tersebut ya. Jadi seperti saya tulis di sana bahwa bursa itu kan P misalnya ya, harga ya, itu kan P bagi I ya, itu P ratio dikali I ya. Jadi kenaikan harga kalau digunakan ininya ya, logaritmanya atau apa untuk menunjukkan growth ya. Jadi tergantung dari per re-rating ya sama earning growth gitu ya. Jadi nah ini disajikan boleh dibilang 10 tahun terakhir ya. Gitu. Kita bisa lihat yang warna merah dan warna hitam gitu. Ya. Nah, Safira bisa melihat dan teman-teman ketika terjadi penggelontoran liquidity yang ditandai dengan suku bunga yang turun ya, Safira akan melihat bahwa yang merah itu naiknya jauh lebih pesat ketimbang yang hitam. Nah, ini berarti PE re-rating. Earningnya naik, tapi kayaknya gara-gara liquidity banyak ya. Jadi yang si levelnya SPX itu naiknya lebih gede. Tapi bersamaan dengan pengetatan suku bunganya naik ya, earningnya sih masih naik ini ya, itu high malah ya, itu 2119 di sana ya, itu tapi
di ratingnya gitu ya. Jadi ini kelihatan nih. Jadi dia turun. Nah, kalau dari peraga ini coba Safira melihat di 2020 ya, itu pernah jatuhnya tajam ya. Kalau nggak salah 30% itu Safira itu. Tahu saya atau 33 ya. Dan itu dekat sekali ya gitu. Apakah akan lebih turun lagi ya sehingga spreadnya mendekati ya, atau nanti kita cari spreadnya aja nih Safira antara yang merah dan yang hitam itu gitu. Nah ini sensitif sekali terhadap pemilihan frekuensi panjangnya nih. Kalau saya tarik lagi nih Safira nih, ini 30 tahun terakhir nih ya, 30 tahun terakhir ini penurunannya udah lewat nih Safira nih ya, karena yang si levelnya itu udah 371 ya, jadi nanti kalau ini di apa namanya di indeks ya, ya sementara earningnya masih naik nih. Apakah ini dibaca koreksinya udah kebanyakan ya? Jadi ini cerita di overall market ya gitu. Namun ya menurut saya tadi Safira, credit risk-nya itu masih anteng-anteng aja yang tadi ya gitu. Jadi kemungkinan kalau market sudah terkoreksi sedemikian pesat seperti ini, ya bisa aja nanti lihat ya. Dan walaupun kita juga perlu hati-hati karena inflasi ini sifatnya global, nanti juga harus kita lihat apa yang dilakukan oleh bank sentral lain. Kemungkinan masih ada volatility gitu. Namun di atas semuanya nih Safira ya, bagi saya tuh kangen sekali apa yang ini terjadi nih Safira nih. Ya, yang terjadi itu sebentar, mana ya? Ini pernah saya sering sekali, sorry saya ini skip cukup banyak nih. Yang ini yang saya harapkan nih Safira nih. Adanya regional rotation gitu loh. Karena bursa Amerika ini naiknya udah cukup lama ya. Safira lihat nggak ada peraga yang saya paling sering sekali kutip ya. Mohon maaf nih. Nah ini Safira. Ya. Lalu Safira coba lihat yang warna yang sebelah kiri ya, yang grafik yang warna merah ya, itu adalah rasio antara GCI dibagi SPX ya, dan kita tuh pernah outperform ya. IHSG pernah mengalahkan SPX ketika current account kita surplus gitu ya, kita punya pahala, tapi setelah kita defisit ya, wah rasionya itu turun gitu. Namun Safira melihat bahwa ketika kita tuh mencetak kembali surplus ya, nah yang rasio tadi nih yang merah ini kelihatan nih udah mulai trennya upside ini gitu ya. Nah ini yang saya harapkan karena duitnya banyak Safira, dan boleh dibilang kebijakan pemerintah itu tepat ya, kita mengadres sesuatu yang paling ringkih yaitu exchange rate and trade gitu ya. Kita memasuki musim semi gitu bursa kita gitu loh. Jadi di atas semuanya itu saya di Amerika pelik ini ya, pelik akan kejadian, tapi orang juga nanti sekarang itu orang belum mungkin to larger degree differentiate and discriminate gitu, bahwa dari semua kekacauan ini ada daerah yang bagus kok ya, dan beberapa strategis asing sudah menyarankan diversification ke suatu tempat. Tapi ya setelah cerita pengetatan ini price in, tapi saya kira bisa lihat kan ketika bond yield itu sudah di atas projected expected inflasi, sebetulnya udah mulai selesai ini saya kira gitu loh. Oke, menarik nih Pak. Framework-nya saya membekali Safira dan teman-teman dengan framework ya. Oke, menarik sih Pak tadi. Apalagi chart yang tadi yang banding apa IHSG dengan S&P ya Pak. Nah, Ya. mungkin untuk mengakhiri sesi untuk sum up dari semuanya, kalau misalnya kita lihat makro ini kan kedepannya masih banyak uncertainty ya Pak. Dimana kalau misalnya kita lihat konflik Rusia Ukraina juga belum selesai, dan juga harga minyak yang masih fluktuasi dan lain sebagainya. Nah, kalau sebagai investor di pasar modal, risiko apa sih Pak yang harus kita perhatikan ke depannya, dan gimana sih dampaknya kalau misalnya risiko itu benar-benar terjadi Pak? Oke, mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan saya tadi itu volatility
is the name of the game ya, karena masalah inflasi itu pelik sekali, itu beyond central bank menurut saya ya. Jadi sekarang misalnya Safira pernah dengar bahwa atau ada kemungkinan harga minyak itu turun karena misalnya bagaimana secara politik Amerika itu menarik misalnya boleh dibilang embargo atau sanction terhadap Iran dan Venezuela misalnya, agar mereka bisa produksi ya, dan baik-baik juga dengan Saudi misalnya ya. Jadi tetap sih bahwa imperialis war ya antara Eropa dan Rusia terus ada dampaknya gitu ya. Jadi ini bagaimana solving inflation ya, termasuk juga misalnya dengan Tiongkok kan menarik yang perang dagang yang sanksi-sanksi yang tarifnya ya gitu. Jadi kita harus lihat dulu jadi kelengkapannya gitu. Nah meanwhile gunakanlah acuan untuk cuan. Ya, saya ingin tadi sebetulnya ada hal yang terakhir yang belum saya sampaikan ketika bikin strategi. Yang pertama global macro dynamic, kemudian policy, domestic policy reform. Nah yang ketiga itu adalah market positioning gitu. Nah, market positioning yang paling unik menurut saya itu adalah asing itu udah keluar di SBN banyak banget. Jadi kepemilikannya sudah mungkin mendekati level 2009 gitu ya. Jadi karena fear sekali di apa namanya di T-bond ya. Jadi yang inflow ke saham itu 4,8, seperti saya sampaikan saham itu lebih fleksibel menghadapi inflasi karena kita berinvestasi pada penyebab inflasi yaitu komoditi ya, itu kelihatan apa namanya work ya. Kemudian kalau yang namanya T-bond ya, tunggu masalah di Amerika relatif selesai dulu, which is tadi frameworknya kemungkinan udah mulai selesai gitu. Nah kalau semua settle gitu, asing itu akan kembali ke apa namanya masuk lagi misalnya ke SBN ya, apalagi kalau penerimaan pemerintah itu bagus sehingga supply risk berkurang gitu ya. Jadi menurut saya aset volatility ya, jadi aset alokasi menurut saya ya belum saatnya juga keluar ya, kalau ini adalah seperti Safira atau banyak investor yang untuk mempersiapkan masa depan ya gitu, dapat melakukan regular investment gitu ya, dengan yang selama ini saya sampaikan, keluarnya itu ketika currency risk rupiah itu memburuk gitu. Nah dalam hal ini jangan sampai kita keliru melihat bahwa wah, rupiah nanti ke 15.000 itu negatif. Enggak, kalau terjadi itu adalah penguatan dolar, itu terjadi di mata uang yang lain, malah kalau di persentase melemahnya rupiah itu tidak sedalam negara lain ya. Jadi pemahaman makro ini memberikan suatu apa ya, pemahaman konfigurasi yang lebih lengkap lah boleh dibilang ya. Jadi di sana juga membimbing kita enggak investasi secara baperan, dan kita juga bisa ya boleh dibilang memahami risikonya ya. Sometimes consider to accept volatility for the sake of future prosperity. Demikian konklusi dari saya kira-kira gitu, Safira. Wah, terima kasih banyak Pak Budi untuk sesi kali ini. Mungkin saya tutup sesinya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Makasih, Safira.